Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan ada 4 alasan yang umumnya menjadi penyebab orang murtad dan meninggalkan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pencobaan dosa. Setiap orang yang percaya menghadapi pencobaan oleh iblis dan pencobaan oleh karena keinginan hawa nafsu dirinya. Berbagai macam dosa seperti percabulan, perzinahan, keserakahan, kesombongan, penyembahan berhala dan sebagainya. Itu menggoda setiap orang-orang percaya. Apabila kita hanya setengah hati dalam mengikuti Tuhan, maka kita akan gampang jatuh dan meninggalkan Tuhan karena kita lebih mencintai dunia dan segala keinginannya dibandingkan mencintai Tuhan. Alasan yang kedua, tipu daya kesesatan. Penyesatan dengan berbagai caranya menyerang anak-anak Tuhan sampai hari ini. Ajaran-ajaran palsu oleh guru-guru palsu, agama-agama palsu, dan nabi-nabi palsu berusaha menggoyahkan iman anak-anak Tuhan. Orang-orang yang tidak setia dalam membaca dan memahami firman Tuhan dan tidak setia berpegang pada firman Tuhan, serta yang tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus akan mudah terombang-ambing dan kemudian meninggalkan imannya. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita semua, saudara. Biarlah kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, penganiayaan. Aniaya dalam berbagai bentuknya menjadi tantangan bagi setiap anak-anak Tuhan. Aniaya itu bisa dari level yang ringan, seperti ejekan, hinaan, bully, sampai kepada tindak kekerasan dan juga pembunuhan. Kita semua yang sudah percaya hendaknya tetap memegang teguh iman kita. Apapun salib yang harus kita pikul, apapun resiko yang harus kita hadapi, saudara. Alasan yang keempat adalah kenyamanan hidup. Ada orang yang bisa kuat imannya ketika berada dalam kesukaran dan penderitaan. Tapi ketika ia berada dalam kenyamanan hidup, kekayaan, kemakmuran, imannya perlahan-lahan menjadi luntur. Kasihnya menjadi tawar. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus ketika mereka berada dalam kenyamanan. Setiap kita anak-anak Tuhan perlu selalu waspada untuk tetap menjaga hati kita agar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11 tertulis, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan memerintahkan agar kita memegang apa yang ada pada kita. Apa yang harus kita pegang, saudara? Dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan, berpeganglah kepada Injil. Efesus 4 ayat yang ke-15 mengatakan, agar kita berpegang kepada kebenaran. Filipi 2 ayat yang ke-16 mengatakan, supaya kita berpegang pada firman kehidupan. Kolose 2 ayat 19 mengatakan agar kita berpegang pada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala jemaat. Titus 1 ayat 9 mengatakan agar kita berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ibrani 10 ayat 23 berkata agar kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan Wahyu 2 ayat yang ke-13 mengatakan agar kita berpegang pada nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lepaskan dan jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus hanya karena kesenangan akan dosa, tipu daya kesesatan, penganiayaan, dan kenyamanan hidup. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, peganglah apa yang ada pada kita, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Peganglah itu, saudara,
sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami semua dan mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang ada pada kami. Tolong kami ya Tuhan, kami mau berpegang kepadamu. Kami mau berpegang pada Injil kebenaran-Mu. Kami mau berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Kami mau berpegang pada ajaran-ajaran yang sehat, yaitu kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami mau berpegang pada nama-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau melepaskannya ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup kami di bumi ini, berikanlah kami kekuatan. Karuniakan kepada kami iman. Tambah-tambahkan iman kami kepadamu Tuhan. Dan kasih kami. Supaya kami dapat terus mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu. Dan buatlah kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami selalu kuat ya Tuhan. Dalam menghadapi pencobaan dosa. Dalam menghadapi ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak benar, tipu daya kesesatan yang ada. Ajar kami untuk bertahan dalam penganiayaan, dalam kesukaran ataupun penderitaan. Dan tolong kami supaya kami tetap kuat dan mengasihi Tuhan ketika kami berada dalam kenyamanan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan kami terus dan mampukan kami untuk setia sampai akhir. Kami mau ya Tuhan untuk setia mengasihi-Mu. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kuasa Roh-Mu menyertai kami, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menang atas segala situasi dan tantangan yang kami hadapi di hari ini. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami puji dan muliakan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.